Oke, baik. Sekarang kita akan membahas contoh-contoh soal yang berhubungan dengan gerak jatuh bebas ya, yang materinya sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini ada 3 contoh soal yang akan kita kerjakan, tapi kita review ulang sebentar untuk eh, mengingat-ingat kembali apa yang akan kita kerjakan pada soal berikut ini. Baik, pada sebelumnya kita itu sudah menjelaskan ya, kalau misalnya gerak jatuh bebas ini bisa kita analogikakan misalnya dengan sebuah bola yang kita lemparkan dari titik A ke titik B dan ke titik C ya. Misalnya di sini kita bikin yang awal ini adalah titik A, dan di sini adalah titik B, dan di sini adalah titik C. Maka di sini kalau misalnya kita garis, kita belah dua, maka di sini ini terdapat dua kondisi. Ya, yang pertama ini kondisi saat bola naik ke atas, yang kedua ini saat kondisi bola turun. Maka saat kondisi bola naik ke atas ini dinamakan dengan gerak vertikal ke atas. Sementara untuk bola yang turun ini dinamakan dengan gerak vertikal ke bawah. Nah, untuk gerak vertikal ke atas ini, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama di titik A ini, yang terjadi adalah P, yang kedua adalah H, sementara di titik B ini ada 3 yang terjadi. Yang pertama adalah P, yang kedua adalah H, dan yang ketiga adalah T. Karena kenapa ada T? Karena dari bola awal titik A untuk lepas ke titik B tentu dia memerlukan waktu untuk sampai ke titik B. Sementara dari titik B ke titik C, hal yang demikian juga yang terjadi. Dia terdapat variabel V, dia terdapat variabel H, dan juga terdapat variabel T. Nah, untuk menjabarkan ini, kita bisa menganalogikakannya dengan sederhana. Ketika bola tersebut diam di titik A, maka kecepatannya tentu 0 meter per second. Sementara untuk dia sampai di titik H ini, dia juga memiliki 0, nilai 0, karena dia tidak memiliki ketinggian. Tapi V ini, ketika dia mulai bergerak atau diberi kecepatan awal, maka di sini sudah ada simbol yaitu Vt sama dengan akar 2G dikali H. Nah, ini untuk variabel-variabel yang ada di titik A. Kemudian di titik B ini kan semuanya sudah maksimum ya. Hanya maksimum, max, kemudian V-nya juga berada di maksimum, dan T-nya juga berada pada titik tertingginya. Nah, maka ketika benda tersebut berada di titik B, V ini adalah 0 meter per second. Karena ketika dia ingin jatuh ke titik C, dari titik B ke titik C, maka di titik B ini dia akan berhenti sejenak. Nah, berhenti sejenak di sini dinamakan dengan V maksimumnya adalah 0 meter per second. Sementara untuk H max-nya, ini adalah nilai dari V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, gitu. Sementara untuk T yang di titik B, ini adalah akar dari 2H per G. Nah, ketika dia jatuh dari titik B ke titik C, maka untuk V di sini adalah Vt ya, karena dia butuh waktu untuk jatuh. Maka di sini bisa ditulis rumus V0 ditambah G dikali T. Kemudian untuk H di sini adalah H maksimumnya saat dia jatuh dari B ke titik C, yaitu setengah G dikali T, dan yang untuk T-nya adalah V0 per G. Nah, ini adalah rumus-rumus yang bisa kita gunakan dalam 3 kondisi ini. Dalam kondisi A, kondisi B, dan kondisi C. Baik, kita coba untuk mengerjakan soal yang pertama. Soal yang pertama itu
adalah berapakah kecepatan bola jika pada saat dilempar bola tersebut memiliki ketinggian 50 meter. Jadi misalnya di sini ada sebuah bola. Nah, bola ini kemudian dilempar ke atas kayak gini. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi, ini adalah gerakan ke atas, maka ini gerak vertikal atas. Nah, gerak vertikal atas ya, karena dia mengarah ke atas. Maka bisa kita tulis di sini, diketahui P-nya sama dengan, H-nya adalah 50 meter. Kemudian berapakah ini tanya adalah berapakah V? V-nya berapa? Maka untuk mencari V saat dia dilepas seperti ini, maka kita bisa menggunakan rumus G gerak vertikal ke atas tadi, yaitu V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Nah, tinggal kita masukin aja nilai yang diketahuinya. 2 dikali, kalau percepatan gravitasi biasanya 10 ya, 10 atau 9,8 itu sudah umum ya diketahui. Kemudian H-nya adalah 50. Nah, maka kita dapatkan hasilnya ini adalah 1000 meter per second. Akar 1000 meter per second adalah 31,6 meter per second. Nah, ini kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Untuk soal ini mungkin mudah dipahami ya. Kemudian kita bisa masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu sebuah batu dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan 8 meter per second. Maka misalnya kita bisa bikin di sini bentuk sumurnya. Di sini ada sumur, kemudian batu dilemparkan ke dalam sumur. Misalnya di sini batu, dia dilempar ke bawah ke dalam sumur ini. Nah, dengan kecepatan 8 meter per second. Nah, ingat tadi kalau misalnya geraknya ke bawah apa? Adalah gerak vertikal ke bawah. Maka di sini bisa kita tulis diketahui sumur dengan kecepatan P-nya sama dengan 8 meter per second. Bila batu mengenai dasar sumur setelah 4 second, maka T adalah 4 second. Hitunglah, dia bertanya yang A. Maka kita jawab yang A, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan V0 ditambah G dikali T. Nah, tinggal masukin aja nilai V0-nya tadi berapa? 8. Kita masukin 8. G-nya yang saya bilang tadi sudah ketentuan, kita masukin aja 10. Dan T-nya nilainya 4. Maka nilai V ini adalah 84 meter per second. Ini untuk yang A-nya. Kemudian untuk yang B, karena dia gerak vertikal ke bawah, kedalaman sumur, maka tentunya ini adalah H maksimumnya. H maksimum ketika dia sampai di dasar. Maka kita tulis saja di sini adalah H maksimum adalah V0 dikali T ditambah setengah G dikali T kuadrat. Kita masukin aja nilainya ya. V0 tadi nilainya 8, kemudian T nilainya 4, ditambah setengah, G nilainya 10, T nilainya 4 dikuadratkan. Maka ini hasilnya adalah 8 kali 4, 32, setengah 10, 4, 16, hasilnya adalah 80. Maka untuk H max-nya adalah 112 meter. Nah, ini nanti bisa dipahami juga, diperlambat videonya atau di pause, dipahami secara pelan-pelan. Nah, terakhir adalah soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini kita disuruh untuk membandingkan ketinggian. Jika benda A mengalami gerak jatuh bebas, kedua benda akan mencapai ketinggian yang sama pada waktu kapan? Nah, jadi maksudnya bola ini nih naik, bola ini nih turun. Nah, pada ketinggian berapakah bola ini nih sama posisinya? Nah, maka kalau misalnya dia bertanya seperti ini, maka ini adalah rumus perbandingan ya. Maka kita bisa membuatnya untuk mencari ketinggiannya, yaitu bola A aksen